Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak dosen kita, yaitu ada Bapak Septian Muklis, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari MKTKN. Oke, baik. Di sini perkenalkan nama saya Siva Mulia Rahma. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 13251019 dari prodi PGSD. Baik, di sini saya untuk mempersingkat waktu di mana saya ingin menjelaskan nilai norma warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pengertian nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap penting, baik, benar, berharga, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sehingga dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan bertindak. Nah, sederhananya, nilai itu adalah ukuran atau patokan yang digunakan seseorang atau masyarakat untuk menilai apakah suatu itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Itu pengertian dari nilai. Nah, di sini juga ada contoh nilai warga negara Indonesia gitu. Contohnya apa? Contoh yang pertama itu ada Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa gitu. Yang kedua itu ada gotong royong, saling membantu. Nah, yang ketiga juga ada toleransi antar umat beragama. Nah, ada juga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, cinta tanah air, dan nasionalisme. Itu contoh dari nilai warga negara Indonesia. Nah, di sini juga ada fungsi nilai. Fungsi nilai itu apa saja sih gitu kan? Fungsi nilainya itu menjadi pedoman perilaku, membentuk karakter, menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang harmonis, sebagai standar atau ukuran penilaian gitu kan, sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai membentuk karakter kepribadian gitu kan, sebagai pengendali perilaku, sebagai dasar terbentuknya norma, sebagai alat pemersatu masyarakat. Itu kan fungsi dari nilai ya teman-teman ya. Nah, sini juga ada pengertian norma. Norma itu apa sih gitu kan? Norma itu adalah aturan, pedoman, atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Agar apa? Agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keharmonisan. Nah, sederhananya, norma itu adalah aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Norma juga mengajarkan yang berisi petunjuk bagi seorang tentang bagaimana dan seharusnya bersikap, bertindak, serta berinteraksi itu kan. Nah, norma juga mengajarkan serta munculnya norma karena manusia itu hidup bersama dalam masyarakat gitu, agar kehidupan mereka itu berjalan dengan tertib dan tidak terjadinya kekacauan. Nah, diperlukannya aturan yang mengatur perilaku pada setiap orang serta norma menjadi pedoman agar manusia bertindak sesuai dengan aturan serta menghormati orang lain. Itu pengertian dari sebuah norma gitu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis norma di Indonesia gitu. Jenis-jenis norma di Indonesia tuh ada apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum gitu. Nah, penjelasan dari norma agama itu apa gitu kan. Norma agama itu adalah norma yang berasal dari ajaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan gitu. Contohnya seperti beribadah, tidak mencuri, berbuat baik gitu. Itu kan sebagai apa sih namanya norma agama gitu. Nah, di sini juga ada namanya norma kesusilaan gitu. Norma kesusilaan ini apa? Nah, norma kesusilaan itu norma yang berasal atau bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya itu berkata jujur, tidak berbohong, menghormati orang lain. Nah, itu kan penjelasan serta contoh dari norma kesusilaan. Nah, ada juga namanya norma kesopanan. Norma kesopanan ini apa? Norma yang berasal dari kebiasaan dan adat dalam masyarakat. Contohnya itu apa? Menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan. Nah, itu kan salah satu juga apa namanya? Norma kesopanan kan gitu. Nah, ada juga yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum ini apa? Norma yang dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan bersifat mengikat. Contohnya apa? Contohnya itu aturan lalu lintas gitu, larangan mencuri. Nah, serta juga di dalam norma hukum itu ada sebuah sanksi. Sanksinya apa? Yaitu diberikan sanksi tegas dan nyata seperti denda atau penjara gitu. Nah, di sini juga ada fungsi norma.
fungsi normanya itu apa gitu. Fungsi norma ini untuk mengatur perilaku manusia agar tertib gitu, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik, serta memberikan pedoman dalam bertindak, melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Serta juga memberikan sanksi bagi pelanggaran. Nah, maka makna norma itu berfungsi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan serta harmonis gitu loh teman-teman. Itu fungsi penjelasan dari fungsi norma. Nah, di sini contoh penerapan dalam norma itu seperti apa gitu kan. Contoh penerapan norma itu mengantri dengan tertib gitu, mematuhi norma kesopanan gitu, tidak mencontek atau mematuhi norma kesusilaan, taat hukum lalu lintas, mematuhi norma hukum, menjalankan ibadah. Nah, itu kan salah satu mematuhi norma agama. Itu contoh penerapan dalam norma gitu. Nah, di sini juga ada hubungan nilai dan norma gitu. Hubungan nilai dan norma ini, nah bahwasanya nilai itu berarti pedoman atau prinsip hal yang dianggap baik, sedangkan norma itu aturan untuk menjalankan nilai tersebut. Nah, contohnya itu kan nilai. Contoh dari nilai itu kan kejujuran kan. Nah, terus juga contoh dari norma itu kan dilarang berbohong gitu. Nah, di sini juga ada penjelasannya nih. Bahwasanya nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh seorang atau masyarakat sehingga dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak gitu. Contohnya apa gitu kan? Contohnya kejujuran, tanggung jawab, gotong royong. Nah, maka nilai di Indonesia ini banyak bersumber dari Pancasila. Nah, sedangkan makna norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban gitu. Nah, biasanya itu apa sih? Norma itu berisi tentang apa saja gitu kan? Nah, biasanya norma itu berisi tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Nah, tidak mencontek itu kan salah satu norma kesusilaan. Tata lalu lintas itu kan juga salah satu termasuk dalam norma hukum gitu. Nah, itu kan penjelasan dari hubungan nilai dan norma gitu. Nah, di sini juga ada contoh pelanggaran. Contoh pelanggarannya itu apa sih kira-kira gitu kan? Nah, yang pertama itu ada korupsi. Korupsi itu apa gitu kan? Korupsi itu kan melanggar nilai kejujuran dan norma hukum gitu, serta perundungan atau bullying gitu. Nah, bullying ini kan juga salah satu melanggar nilai kemanusiaan dan norma kesopanan gitu. Nah, ketika anak itu dibully, maka kan akhirnya anak itu kan terkena tuh mentalnya dan akhirnya dia itu nggak mau gitu. Jadinya kayak dia tuh lebih takut kayak nggak mau lagi dekat seseorang gitu. Nah, juga tidak taat aturan juga tidak taat aturan lalu lintas atau melanggar norma hukum gitu. Nah, jadi bahwasanya kesimpulannya itu sangatlah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan dari nilai dan norma itu merupakan dasar penting dalam kehidupan warga negara Indonesia. Nilai itu menjadi pedoman tentang apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Sedangkan norma itu kan adalah aturan yang mengatur perilaku agar nilai tersebut itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, nilai dan norma di Indonesia itu bersumber dari Pancasila, agama, budaya, hukum. Nah, jadi keduanya itu berfungsi untuk menjaga ketertiban, menciptakan keharmonisan, serta membentukkan karakter warga negara yang baik gitu kan. Dengan menerapkan nilai dan menaati norma, masyarakat juga dapat hidup dengan tertib gitu kan, saling menghormati dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara gitu. Itu kan salah satu kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulan dari nilai dan norma gitu. Nah, baik di sini kan juga ada salah satu contohnya gitu. Nah, di sini yang pertama itu melanggar lalu lintas. Nah, ini seperti dengan contoh yang pertama ya. Itu kan salah satu nilai hukum gitu. Nilai hukum, maaf, sorry, norma hukum gitu. Nah, dari foto yang kedua ini kan menjelaskan nih bahwa tidak mencontek gitu. Itu kan salah satu juga dalam norma kesusilaan gitu. Nah, ini juga ada korupsi. Korupsi itu juga termasuk norma hukum, membuli juga termasuk nilai kesopanan, nilai kan norma kesopanan gitu. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan gitu kan. Nah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah serta kekurangannya itu kan dari saya pribadi. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.